Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tawang suli sekedhik halaman 3setunggal baris kaping kalih dosa. Baik baris kaping 19 saking Injil. Al-aslu tsalitsu utawi pokok pikiran penjelasan kang kaping 3 iku anal qalba sak temene ati iku malikun raja ratu mutaun kang ditaati wa raisun lan kepala mutabaun kang dinut. Fal'adha mongko ta pira-pira gautane awak liyane kulluha sakabehane adha iku tabaun manut. Mulane faida soluha mongko tetkalane wis bagus apa almatmu perkara kang dinut. Solaha mongko dadi bagus apa attabau sing manut. Sing dinut jejeg lurus, sing manut ya melu lurus. Wa idza istaqoma lan tetkalane jejeg apa almaliku rajane istaqomat mongko jejeg apa rakyatu rakyate. Wa yubayyinu lan mretelaken laka maring sira zalika ing mengkono-mengkono ati dadi raja, ati dadi panutan. Apa sing mertelaken mahadis ruya kang diriwayataken apa ma'ani nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi anna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi satemene iku tetep ing dalam jasad. Inna fil jasadi saya tetep satemene tetep iku ing dalam jasad apa mudghatan getih kempel. Idza saluhat tatkalane wis bagus apa mudghah suluha mongko bagus apa jasad kulu sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan kalane rusak apa mudghah fasada mongko dadi rusak apa jasad kullu sekabehane jasad. Ala eling-eling wa hiya utawi mudghah iku alqalbu diarani ati. Niku hadise nerangake ngoten niku. Mula wa idza kana lan kalane ana wa idza kana lan tatkalane ana
apa salahul kulli, apa salahul kulli bagusi sekabehane kautane awak, ana iku fi dzalika dalam mengkono-mengkono kebagusane ati, wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib apa sarful inayati, ngengokaken sejo, apa sarful inayati, ngadepaken tujuan kang penting, ilaihi maring kolbu. Kalau sudah jelas begitu, maka sudah barang tentu menggunakan memperhatikan hati itu menjadi sebuah kewajiban, karena itu menjadi penentu segala sesuatu perbuatan anggota tubuh yang lain. Nah, bagaimana cara membangun hati? Bagaimana caranya memperbaiki hati supaya hati itu bisa menjadi baik, supaya hati itu bisa menjadi pemimpin anggota tubuh yang lain yang baik? Maka niki enten pinten-pinten keterangan menawi niki kathah faedahe. Dawuhipun ngeten, wa salahul qalbi yakunu bi mulazamatil muraqabati lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'il harakat was sakanat wal lahadzat wal khatarat. Hati itu bisa menjadi baik, hati itu bisa menjadi baik apabila hati itu selalu muraqabah lillah. Muraqabah niku artine nginjen-nginjen. Nginjen-nginjen niku tegese selalu merasa diawasi. Lillahi kedua Allah subhanahu wa ta'ala, muraqabah nginjen-nginjen ngerasa diawasi fi jami'il harakati, ing dalam sekabehane pira-pira gerak, wasakanati lan meneng, walahadzatilan lan lirian perhatian, wal khotoratilan piro-piro kerentek. Jadi di dalam gerak atau diam, di dalam waktu yang singkat, di dalam lintasan-lintasan hati, itu harus selalu ada muraqabah, artinya merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa to muraqabah niku? Muraqabah niku dawamu mulahadzatil maksud, selalu dan selalu memperhatikan tujuan asal mulanya. Nah, menurut istilah ahli tasawuf, muraqabah niku dawamun nadzar bil qalbi ilahi ta'ala wa tarakkubu ma yabdu min af'alihi wa ahkamihi. Dan menurut istilah orang tasawuf, sing diarani muraqabah niku nggih niku konstan, kontinu, terus menerusnya nadzar, pengangen-angen dengan hati, selalu ada semacam kesadaran. Nadzar niku ada kesadaran di dalam hati bahwa Allah itu ada, lalu berusaha mengawasi apa saja yang muncul dari af'alnya Allah dan hukumnya Allah. Kalau yang muncul dari af'alnya Allah itu sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Kalau yang muncul dari af'alnya Allah itu sesuatu yang menyakitkan, maka dia bersabar. Begitu pula tentang hukum-hukumnya. Kalau hukum dan keputusan Allah mengatakan itu haram, maka juga harus dijauhi. Itu jenenge tarakub, meneliti terus menerus. Bila dikatakan
Yang namanya muraqabah ialah merasa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya ada rasa seperti itu? Untuk bisa merasakan hal seperti itu harus mengenal Allah dan sifat-sifatnya, mengenal janji Allah dan ancaman-ancamannya, mengenal dan mengetahui hukum-hukum keputusan Allah. Sing haram ditinggal, sing halal dilakoni. Tuh, harus mengenal beberapa apa saja yang berkaitan dengan sifat Allah dan mengetahui janji dan ancaman dari Allah. Niku jelas. Nah, kalau sudah bisa begitu bagaimana? Kalau orang itu merasa dilihat oleh Allah di dalam segala gerak-geriknya, merasa dilihat Allah, diawasi Allah di dalam segala hal yang dilakukannya, maka kalau itu mau terus menerus ada kesadaran seperti itu, akan berbuah husnul adab, akan mendapatkan kehormatan tata krama yang baik, diberi kesempatan, diberi keselamatan, tidak akan merasakan siksaan yang hisab, hitungan yang berat. Nah, kalau sudah begitu, orang yang sudah benar-benar seperti itu termasuk merasakan tahalli bisilyatil aulia, berhias diri dengan perhiasan para wali. Zawil albab, para wali niku wong sing albab, inti kehidupannya berfungsi. Intine ati kena tinggu zikir, intine pikiran kena tinggu tafakur, dan itu jenenge albab. Waya utawi tata krama husnul adab, waya utawi tata krama iku mamduhatun, dipuji, wa matlubatun lan disupreh. Bagi siapa saja yang sudah mengenal Allah, siapa saja yang sudah mengetahui tentang sifat-sifat Allah, maka orang itu berasa sama dengan mendapatkan mahkota kewalian, di mana para aulia itu punya albab itu. Qala dawu sapa Allah taala, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dawuh Allah taala, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji kukara iku raqiban, dat kang ngawasi, neliti. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha sak temene Allah iku kana ana sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ana iku raqiban, zat sing ngawasi. Krana kuwi faraqibu, maka muraqabahlah kalian kepada Allah, artinya selalu siap. Muraqabah niku kaya kucing ngincer wedhus, ngincer tikus. Ana kucing ngincer tikus ngoten kan ngenteni liwate terus. Nah, orang yang hatinya makrifat kepada Allah itu selalu ngincer terus, ini apa tugas saya, ini apa tugas saya, begitu. Kalau yang datang itu fajar, tugas saya sholat. Kalau yang datang itu panen, tugas saya zakat. Terus begitu. Kalau yang datang dalam kerentek saya itu kok kerentek yang jelek, maka saya wajib ngempet dan seterusnya. Itu namanya muraqabah. Ada dawuhnya Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, nalikane suatu ketika malaikat Jibril macak dadi tamune Kanjeng Nabi, lajeng nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi tentang mal iman wa mal islamu. Lajeng terakhir malaikat Jibril tangkel dhateng Kanjeng Nabi wa mal ihsan.
Malaikat Jibril tangket, wa mal ihsan. Ihsan niku napa? Kanjeng Nabi jawab, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak merasa bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa kamu selalu dilihat, dipandang oleh Allah. Maka dari hadis ini ada semacam isyarah, ada semacam petunjuk bahwa orang yang lam takun tarahu itu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. Itu sebagai isyarat tentang muraqabah, suasana muraqabah, suasana terawasi terus menerus, merasakan suasana itu. Bagi seorang hamba merasakan suasana terus menerus diawasi Allah, itulah namanya ihsan. Mergono pokok ngoten, karena permulaan dari muraqabah itu adalah pengertian seorang hamba, kesadaran hamba yang mendalam sampai pada tingkat merasakan bahwa dia dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kalau di dalam hati itu rasa seperti ini nih berlangsung terus, gak pernah berhenti, dan terus menyadari itulah, terus tiada henti seperti itu, maka kelanggengannya itu dinamakan muraqabah li rabbih. Wonten malih ingkang nafsiri dawuh menika, dawuhipun Kanjeng Nabi, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah la bi qaulihi fa illam takun sak teruse. Seakan-akan Kanjeng Nabi memberi semacam isyarat. Yang namanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tanpa ada kata-kata seterusnya, tanpa ada kata-kata fa ilam takun tarahu dan seterusnya. Ini sebagai napa jenenge, sebagai bentuk pengetahuan bahwa di dalam dawuh ini sudah mengandung dua muraqabah. Di dalam katanya Kanjeng Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, tanpa ada kata-kata fa illam takun tarahu. Nek kowe gak iso ndelok Allah, Allah ndelok kowe, tanpa ada kata-kata itu saja sudah mengandung dua makna. Ada dua muraqabah di situ. Nomor siji muraqabatul abdi lil haq, fil qaulil awal, wa aksuhu suali muraqabatul haq lil abdi niku fil qauli tsani. Terus hadis al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu itu sudah mengandung kesadaran bahwa seakan-akan dia melihat Allah dan dia sadar betul bahwa dia dilihat Allah. Dan mulane enten sing mastani muraqabah, perasaan terawasi. Yang diawasi tenan ora. Perasaan terawasi itulah sebenarnya yang akan menjadi sumber segala perilaku yang baik.
Ya sing wis dicontokne niki wingi nika enek santri kok ngerasa diawasi kiyaine. Mergo ketok lek mobile kiyaine teng omah. Lah niku mesti tumindake santrine dadi apik. Mergo ndek ngerasa diawasi terus. Nah, sebaliknya walaupun kiyaine ning omah tapi wong santrine gak krasa diawasi, ya panggah-panggah gleh. Ini tak contohnya ngoten to, wah tingak-tinguk mobilnya abahe ra enak. Dikirane abahe lunga mergo mobile ra enak. Padahal abahe ning omah, tapi karena sang santri ini tadi tidak merasa terawasi dengan asumsi tidak adanya sepeda motor, tidak adanya mobil itu berarti Pak Yai ini tindak. Lalu dia berbuat semaunya-maunya, semau-maunya. Nah, disitulah menjadi awal mula perilaku yang tidak baik. Maka muraqabah, kesadaran selalu terawasi, yang disadari oleh hamba, selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, itulah dinamakan aslu kulli khairin wa barakatin, menjadi pusat asal usul segala perbuatan yang baik dan penuh berkah. Nah, bagaimana supaya orang itu merasa terus diawasi itu? Maka untuk bisa merasakan muraqabah yang demikian, maka permulaannya adalah menilai diri sendiri. Ngoten nggih. Jadi layakatu yasilu ilal muraqabah illa ba'da faraghil muhasabah li nafsihi. Seseorang itu tidak akan sampai mampu memunculkan perasaan diawasi terus-menerus oleh Allah kecuali orang itu sudah selesai menghitung diri sendiri. Menghitung diri sendiri itu ya menghitung. Muhasabah. Apa muhasabah niku? At-tasabbut qabla al-fi'li liyazinahu bimizani syar'i. Jadi wong niku kudu ngitung setiap lakunya. Wong niku kudu ngitung setiap langkahnya. Sebelum dia melangkah, maka langkah pekerbuatannya itu harus ditimbang lebih dulu. Ditimbang dengan timbangan syariat, cocok atau tidak. Kalau dihitung secara syariat cocok, nah berarti cocok, berarti boleh. Tetapi kalau dihitung kok melanggar syariat, maka itu tidak boleh. Nah, muhasabah yang demikian ini kalau terus menerus dilakukan, maka akan tumbuh yang namanya muraqabah, merasa terawasi terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila seorang hamba telah menghitung dirinya, menghitung apa yang telah dilakukannya, lalu memperbaiki kesalahan di waktu yang lampau, dan seketika itu pula dia berubah menjadi orang baik, lalu orang itu terus ngugemi secara yakin, secara kuat, dia ngugemi jalan kebenaran. Wa usinu ma baina wa bainallah, dan dia memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, dan seterusnya. Nah, maka dengan apa dia bisa mendekatkan diri, memperbaiki jarak antara dia dengan Allah dengan cara menjaga hati, dengan cara menjaga nafsu. Nah, kalau orang yang demikian, mulai dia memperbaiki diri, menghitung diri, ya, mengoreksi diri sebelum dia melangkah lebih jauh, dikoreksi terus menerus. Kalau bisa begitu, maka raqaballahu ta'ala fi umumi ahwali,
genteng. Allah akan memperhatikan dia di dalam setiap langkahnya. Maka langkahnya pun akan membawa berkah. Omongan-omongannya akan membawa berkah. Sampai lirikannya saja memandang orang, dipandeng wong sing model ngene iki. Sampeyan sing asale bedudak, sing asale blunak dipandeng tok pisan pindho dadi capek. Karena apa? Karena orang yang demikian itu tadi selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengawasinya dalam rangka menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, mila saking menika faya'lamu annahu alaihi raqib wa min qalbihi qarib ya'lamu halahu wa yara fi'lahu wa yasma'u qawlahu. Maka orang yang sudah terus menerus hatinya melakukan muraqabah, maka dia akan menyadari bahwa dia selalu maka Allah pun akan memperlihatkan muraqabahnya kepada orang itu di dalam segala suasana. Dari situ dia lalu muncul kesadaran bahwa Allah mengawasi dia, muncul kesadaran di dalam hatinya bahwa Allah sangat dekat kepada dia. Nah kalau sudah begitu, apapun yang didengar dia dari Allah akan menjadi perintah. Mulane sualike saiki, kalau ada orang lupa atau lupa karo ngelupa kuwi, ngelupa kuwi etok-etok lupa. Suwe lupa tenan. Bagofala. Kalau ada orang lupa, melupakan bagaimana Allah mengawasi dia. Kalau orang lupa bahwa dia juga harus selalu berusaha untuk menghitung dirinya dengan baik di hadapan Allah, maka orang yang demikian meleset. Dia tidak akan mampu. Dia mesti lepas dari bidayatul wuslah bihi. Dia akan terlepas dari muqaddimahnya wusul kepada Allah. Nah, lalu bagaimana tentang muraqabah kepada dia? Bagaimana fakaifa an haqaiqil muraqabah lahu? Lawang bidayahnya saja dia enggak dapat. Muqaddimahe wong masak kuwi kan golek banyu. Lah kalau airnya saja sudah enggak dapat, ya iso mususi. Banyu ora oleh, lah piye lek arep mateng. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya barang siapa yang tidak mau menerima keputusan hukum Allah, dia tidak mau memperbaiki hubungannya dia dengan Allah dengan ketakwaan dan muraqabah, maka famalam yahkum bainahu wa bainallah at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kaswi wal musyahadah. Barang siapa yang belum mengokohkan hubungannya dengan Allah, dengan takwa, dengan muraqabah, maka dia tidak akan sampai kepada mukasyafah dan musyahadah. Dia tidak akan merasa terbuka hatinya dan tidak akan ada musyahadah, penyaksian yang sebenarnya. Apa sih yang dimaksud al-kasbu wal musyahadah? Yang dimaksud al-kasbu wal musyahadah niku nggih niku qillatul ghaflah, jarang lupa. Hampir dikatakan hampir dia tidak pernah lupa. Lalu wartifaul hal, situasi kondisi hatinya selalu meningkat. Niku jenenge al-kasbu wal musyahadah. Irtifaul hal, situasi kondisi hatinya terus meningkat. Niku musyahadah. Nah, al-kasbu wal musyahadah itu yaitu hilangnya lupa, hilangnya sifat lupa, lalu meningkatnya situasi kondisi kerohanian. Itu hanya bisa terwujud
Kalau orang mau benar-benar memperkuat, mengokohkan ketakwaan, at-taqwa dan muraqabah, maka ada yang mengatakan man raqaballaha ta'ala fi khawatirihil waridah ala qalbihi asamahullah fi jawarihi. Barang siapa yang terus menerus mau mengawasi Allah, artinya terus merasa dilihat oleh Allah di dalam hatinya, maka seluruh kerentek yang datang di hatinya itu selalu dijaga oleh Allah. Kalau kerentek di dalam hatinya sudah dijaga oleh Allah menjadi kerentek yang baik, maka seluruh perilaku lahirnya pun, anggota tubuhnya semua ini pun akan melakukan yang baik. Mengapa? Karena awal mula setiap aktivitas, awal mula aktivitas gerak manusia itu adalah gerakan hati, gerakan lintasan batin, yang kerentek hiasan batin itu tadi selalu mengajak tadu'u amalal qalbi wal jawarih. Nah, kerentek-kerentek yang muncul di dalamnya itulah yang nanti akan mengolah bagaimana hati bisa bergerak. Nah, kalau hati sudah bergerak, maka hati itulah yang akan mengolah bagaimana anggota tubuh ini bisa digerakkan untuk ibadah. Nah, kalau khawatir, kerentek yang menarik hati untuk berbuat, lalu hati menarik anggota tubuh untuk berbuat, maka ketika khawatir, kerentek itu adalah kerentek syaitonia, kalau yang terlintas di dalam hati itu adalah lintasan syaitonia, maka kalbu itu akan melayani setan. Kalau kalbu sudah melayani setan, maka gerak lahirnya pun akan mengalami perbuatan setan. Begitu pula kalau ini balik soal khawatir malik. Kalau khawatir kerentek itu berupa nafsu, kerenteknya nafsu, maka hati ini akan nuruti nafsu, dan gerak langkah fisiknya pun akan menuruti nafsu juga. Begitu pula ada kalanya kerentek itu datang dari Allah tanpa ada lantaran. Pokoknya moro-moro di dalam hatinya ada semacam kerentek yang baik yang nggak bisa diembat. Oleh karena itu, melihat seluruh aktivitas kerentek khawatir dalam hati seperti itu, sebenarnya manusia tidak mampu mengawasi diri sendiri. Zaman po iso ngawasi kerentek dhewe, nggak bisa. Nah, disinilah dibutuhkan muraqabah, dibutuhkan pengawasan total, pengawasan terus menerus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika di dalam hati manusia itu yang ada adalah kesadaran hadirnya Allah, maka Allah pun akan menghadirkan kasih sayang di dalam hati, sehingga apapun kerentek yang muncul di dalam hati seseorang akan selalu bersamaan dengan kasih sayang Allah. Maka wajar bagi orang yang sudah baik itu sak laku-lakune apik kabeh. Guyone ya dadi apik, nyambut gawene dadi apik, semua barangnya dadi apik. Mergo pancen apa? Lintasan-lintasan di dalam hatinya sudah teraliri oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, enten dawuhipun sahabat Abdullah bin Umar, dawuhipun sinten Ibnu Umar, nate Ibnu Umar menika dawuhi dumateng seorang budak sing nembe angon wedhus. Enten ngabet seorang budak sing yar'a ghanaman. Dawuh Ibnu Umar ngeten, tabi'u minha, mbok sampean dol sebagian. Wong wedhus semono akeh,
Zaman teluru tak telu no juragan zaman mosok ngerti. Nah, jawab terus pundi? Anu Mas sepuntene niki wedhus menten kathah niki senes wedhus kula. Nah, laung ngoten mawon Dik. Lah anggere mungkin sampean mulai ditakokno wedhuse 200 kok karek 195 lah sing 5 ning ndi? Anggere ditakoki ngoten sampean muni anu sing setunggal keblowo mati, sing setunggal kepidhek kancane pejah, sing setunggal dipangan macan, sing setunggal dikempros ula pejah. Angger muni ngono lah wis. Nggih saged mawon ngoten terus Gusti Allah teng pundi? Jawabnya ada seorang budak diminta supaya menjual kambingnya, lalu diurui selingkuh untuk ngapusi juragannya. Lah kok pertanyaannya lucu, kupingi wong saiki lak lucu. Wa aina Allah lah. Mungkin lek kula ngapusi ngoten Gusti Allah teng pundi? Mosok Gusti Allah mboten delok. Lha pastarahu wal ghanama min sayyidihi wa ataqa wa balahu. Niki lomane wong biyen. Karena enten budak sing jujur kaya ngaten, akhirnya budak niku dituku kalih Ibnu Umar. Nah juragane sampean sinten namine? Oh juragane kula namine A. Akhirnya Abdullah bin Umar sowan ngene si A sing gadah budak niki. Wis, Pak, budak sampean regane pira? Wedhuse sampean regane pira? Kabeh wedhuse sampean sing dingon lho. Dingon karo budak sampean iki regane pira sak budake sisan. Tak bandroli tak tukune. Nah, wanu sakmene 100 juta Mas. Sak wedhuse. Ya wis tak tuku. Lah bangsa bar dituku niku budake dimerdikane. Wis sampean merdika Mas. Krana barokah jujure sampean. Bangsa merdika terus panggangan wedhus mawon. Akhirnya kali Ibnu Umar didhawuhi wis wedhuse sampean pek sisan. Nah, asale budak mung krana jujur. Wa aina Allah krana muni ngoten niku. Akhirnya kali Ibnu Umar disukani penghargaan. Dimerdikakno sekaligus sak wedhuse diparingno. Betul. Syekh Junaid Al-Baghdadi ndawaken man tahaqqaqa ai sabata fil muraqabah khafa ala fawati hadhihi min rabbih li annaha ala darajat. Barang siapa yang benar-benar masuk wilayah muraqabah, orang yang terus-menerus muraqabah itu dia mesti takut kalau sampai bagian dia dari Allah itu tidak nyampe pada dia. Oh, ngoten. Mula sing jenenge muraqabah niku akhirnya macam-macam bentuke. Enten tiyang sing muraqabah mengawasi diri sendiri terus-menerus. Dia ada orang yang muraqabah itu yang selalu meneliti hukum-hukumnya Allah. Karena dia ingin selamat dari siksaan dan dia ingin mendapatkan pahala, atau dia ingin liar tabi anak anhu al-hijab awliyakuna minal ahbab. Atau ada orang itu yang muraqabah terus karena punya keinginan agar hijab antara dia dengan Allah itu terbuka. Ada kalanya orang yang bermuraqabah itu karena ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, yang jelas muraqabah itu semua jadi baik. Muraqabah itu semua akan menciptakan suasana yang indah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, fa idza wasala li hadzal hal asyarif raqaba rabbuhu
rabbuhu wa adama nadharahu. Kalau orang itu sudah punya sikap muraqabah yang total seperti itu, dia merasa terus diawasi Allah, maka sebaliknya Allah akan mengirimkan rahmat kepada orang itu. Dan Allah akan terus memandang kepada orang itu. Karena apa? Karena orang itu membawa keutamaan-keutamaan. Karena orang itu membawa kemuliaan-kemuliaan. Nah, ketika dilihat orang itu membawa kemuliaan, maka orang-orang yang punya kemuliaan seperti itu dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wonten seorang syekh, iki ceritane niki. Mungkin zaman pun nate mireng niki. Enten seorang syekh mengistimewakan salah seorang muridnya. Nek guru muridnya akeh, tapi sing sering diperhatekno guru iki mek murid sitok iki tok. Ngerti? Akhirnya do protes. Santri-santri liyane protes. Wong bocah iki teko diingin perhatekno terus karo paye jenenge apane to bocah anyar iki. Nah, protes. Akhirnya kali Badul Masaih niki karena protes padha demo ngene kiai mergo nek tandurane Pak Yai sing napa enten muridé Pak Yai sing istimewa, enten muridé Pak Yai sing istimewa sing selalu diberi semacam kesempatan untuk tampil, sementara santri-santri yang lain tidak. Wis protes ngoten dijawab oleh kiai ini. Ngene Mas ya kabeh Kang santri sampean anu sampean juku manuk siji-siji. Kang santri kabeh nggawa manuk siji-siji. Wis lek wis oleh manuk siji-siji, nah, taman sembelih sing kira-kira gak enek sing roh blas. Wis sampean blas sitok-sitok iku doroku sampean blas sitok-sitok, tapi syarate ora enek sing roh. Nah, itu wah bedung gethu enek sing dibelah ning WC. Ana sing dibulah ning ngisor wit, ana sing dibulah waduh saka desa. Nah, ternyata enten murid sing istimewa wau niku mboten sida mbelah. Gak sida mbelah. Lah nyapa gak sida mbelah? Nggih. Nyapa kok gak sida disembelih? Anu kula mboten tahu roh lan mboten badhe nemokaken panggonan sing mboten enten sing delok blas. Dados nek mbelah teng pundi? Lha kok kanca-kancamu iku sing mbelah pinggir alas, mbelah ning ngisor barongan, ana sing mbelah ning ngisor jembatan. Lah kok malah kowe balik manukmu isih utuh, isih urip ngono terus piye? Lah nggih, mboten sida kula belah. Lah terus lah jenengan nek dawuh terus kon nyembelih sing ora enek sing delok. Lah kula niku golek nggon sing ora didelok Gusti Allah niku mongko mboten enten. Golek nggon sing Gusti Allah mboten ningali niku mboten enten. Lah terus apa saged kula nyembelih mboten didelok Gusti Allah? Nah, krana niku lah akhire jawaban sing tepat saking sang murid niku wau. Niku sing diiki alasan kalih guru, alasan guru untuk berakrab, guru untuk memperhatikan murid yang cerdas niku wau. Nah, dari semua ini bisa diambil kesimpulan
bahwa makom muraqabah, posisi muraqabah, baik muraqabahnya hamba kepada Allah maupun muraqabah pengawasan Allah kepada hamba itu, sebenarnya yang namanya muraqabah itu adalah makom tertinggi, makom utama. Malah kadang-kadang wong niku lek mandeng ngincer terus atine dienggo dzikir eling Allah terus. Niku sampai yo ngoten. Sampai atine niku kaya-kaya saged ningali Gusti Allah. Mila lajeng wonten hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Wonten dawuh malih saking Syekh Dhunnun al-Misri, dawuhipun ngaten, al-muraqabatu isaru ma amarallahu taala fi ta'zimi ma azuma wa tasghiri ma sawura walamma walayatimu dzalika ila bistighfar ila bistisari nadzorillah fi harakatihi wa sakanatihi. Dan dawuhipun Dhunnun, muraqabah itu ialah mementingkan apa yang diperintah Allah Ta'ala untuk mengagungkan apa yang memang benar-benar agung, untuk menganggap remeh apa saja yang dianggap remeh, dan itu tidak akan terlaksana kecuali dengan mboten saged sempurna wong niku napa oleh nampa rezeki terus mentingno sing diperintah Allah tok ngoten niku mboten sempurna. Walayatin mudzalika ila bistisari nadurlah fi harakati wa sakanati. Obatnya adalah supaya orang itu tidak selalu salah tingkah. Salah tingkah piye ya salah tingkah. Niku kudu selalu merasa. Supaya wong niku mboten salah tingkah kudu selalu merasa bahwa setiap gerakan dan diamnya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih dawuhipun Syekh Junaid, man hasunat riayatu damat wilayatu. Barang siapa yang baik, barang siapa yang benar-benar baik, hasunat riayatu, barang siapa yang benar-benar baik di dalam pengawasan hatinya, maka dia akan langgeng mendapatkan kasih sayang pembelaan wilayah dari Allah Ta'ala. Wonten malih dawuhipun al-muraqabah turithul muhasabah. Setiap muraqabah itu akan menghasilkan muhasabah. Dari itu ingatlah terus menerus bahwa Allah selalu memandang kamu. Ingatlah terus menerus bahwa Allah selalu mengawasi kamu. Nah, kalau sudah merasa terus menerus dilihat Allah, kalau terus menerus merasa bahwa Allah selalu melihat kepada dia, ya sudah barang tentu dia akan terus menghitung, kira-kira ini laku saya, ini laku yang baik apa yang jelek. Yang jelek saya hentikan, yang baik saya teruskan. Yo ngeten. Nah terus ciri-cirine muraqabah niku terus ciri-cirine wong sing iso muraqabah, wong sing muraqib. Nah niku kaya dene kisah nyata ingkang dipun riwayataken dening Abu Muhammad Al-Jariri. Kiai Abu Muhammad Al-Jariri, Abu Muhammad Al-Jariri niku bertempat di kanan kiri Mekah. Jadi sinten wau Kiai Abu Muhammad Al-Jariri niku
selalu mujawarah nyandingi Mekah selama setahun. Wan rungokno. Gambarane wong muraqabah tenan iki. Enten ulama namanya Abu Muhammad Al-Jariri. Ketika Abu Muhammad Al-Jariri itu memutuskan untuk bertempat tinggal di Mekah setahun, maka selama setahun itu dia tidak pernah tidur. Selama setahun dia tidak pernah tidur. Selama setahun dia tidak pernah berkata-kata. Dan selama 1 tahun dia tidak pernah menyandarkan geger kepada sendenan itu. Kenapa sebabnya? Lungguhe sopan. Ngerasa didelok karo Gusti Allah kan terus sopan. Sopan masih dhewean ya sopan. Gak tau iso sare mergo jareke lah Gusti Allah ora tau sare. Lah aku lek turu piye? Mosok Gusti Allah gak sare aku turu wae lah ya. Piye eman-eman. Dadi sikape wong sing napa muraqabah. Ngoten. Enten malih dawuh saking Abu Bakar Al-Qattani. Dipun riwayataken bilih Imam Abu Bakar Al-Qattani niku nggadahi tempat tinggal sing caket kalih Mekah. Asale manggon salah sinasanatan 3 tahun. Manggone teng pundi? Manggone teng ngisor talange Ka'bah. Rina wengi ketiga rendeng nggih teng riku mawon selama 30 tahun. Lho ngoten. Zaman kuat. Betul. Nek penak men ra kuat. Artinya mengapa dia kok sampai nekat? Bukan nekat, itu kekuatan yang muncul dengan sendirinya. Nalika wong krasa diawasi sampeyan iki jane kan wis ngantuk. Tapi krasa diawasi kiai ini terus dadi gak ngantuk. Nah. Semanten ugi kiai sinten wau Abu Bakar Al-Qattani selama 30 tahun teng ngisore talang Ka'bah niku mboten obah. Ya pendak salat ngoten tok mawon, pendak salat. Niki rina wengi 3 rendeng manggone teng mriku. Enten malih dawuh saking Haris Al-Muhasibi. Dawuhipun ngeten. Hakikatul muraqabatullah fi ta'ah bil fi'li wa fil maksiyah bitarki. Apakah muraqabah itu? Sebenarnya muraqabah itu adalah selalu memperhatikan Allah setiap sekali membuat taat. Cara muraqabahnya adalah dengan mengerjakan ketaatan itu. Dan karena muraqabah ada lintasan maksiat, ya ngerti. Menyang muraqabah samane lek ngijen niku ngenteni nyengklung ngono. Engko nek bis apa sing sampean tuju engko lak gak kliwat. Gak kliwat mene kaya nyegat bis napa ngoten. Samane pinggir. Karena pancen ket mau pikirane nginjen bis. Kayak kucing ngenteni tikus liwat. Lah niku sekali ana bis liwat langsung dhek nyetop otomatis. Tek nyetop. Nah niku napa? Niku krana panjen lah ngenteni wis suwe. Lah muraqabah wis suwe. Mula dipun dawaken ngeten muraqabah niku muraqabatullah fi ta'abil fi'li. Lek dhek taat diawasi terus, maka dia akan mengerjakannya. Kalau di dalam maksiat dia merasa terus ada kemaksiatan, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Padahal nek burun ngangen-ngangen rokobane cara pena dipandeng lah. Wong niku dipandeng wong ayu arep dipandeng wong elek ngono wis beda ya. Ya ta? Nggih. Lek sing mandeng aja kok cewek ayu ngono sampean yo itu piye. Lek sing kanjeng sing mandeng sampeyan cewek kelahiran 45. Ya mandeng ritek sampean wis ora gupo.
Nah, apalagi kalau kesadaran bahwa yang mandeng iku Gusti Allah. Mulane lek terima sekedar gak turu 30 tahun itu kecil. Orang ngomong 30 tahun kecil. Karena dia merasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih dawuhipun Dunun Al-Misri. Dunun Al-Misri niku dawaken ta'alam tu minal hirri khoslatain. Aku ki belajar karo kucing iku perkara loro. Jadi aku roh kucing itu tangguh belajar. Nah, sangka pelajaran kucing kuwi aku oleh perkara loro sing penting. Nomor 1 husnul soal. Kucing niku lek njaluk pinter. Meong. Lalu siswe sing dimeang-meang iki sebel mesti terus pindange dicuwil diwene. Iya tak? Meong. Jadi gue pakai anak tempe sama tuh aman wene, ono pindang ndase diwene. Mergo kucingnya meong. Nah, menurut gue lah uang niku kok njaluki Gusti Allah terus kayak kucing niku. Nah niku mengke suwe-suwe iki. Sapisan gak dikabulne, ping pindho gak dikabulne, sesuk ping 3 ge. Diwene kabeh. Muni meong. Ya, sesuk sebel ya sego sak bundel diwene kabeh. Muga meong. Itu pelajaran pertama. Nah, pelajaran kedua napa? Pelajaran kedua niku lek muraqabah. Jadi pelajaran kucing pertama jare si Dunul Al-Misri pelajaran jaluk. Jaluk niku jan glibet ae kucing. Terus diwehi. Nah, pelajaran kedua niku muraqabah. Kucing kadung nganteng ngono. Wah, niku nek nyamuk mawon iso kecaplok. Enten orang-orang meletek ngoten piyambake saged nututi. Mergo le muraqabah tenan. Nek wong lak mboten kulino muraqabah. Mergo wong niku piye sing sering tumandang niku tumandang sing dadakan, tumandang sing mboten terencana, tumandang sing mboten dinawaitoni, tumandang sing mboten dikai pengawasan. Akhirnya tumandangnya dadi tumandang blarah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Hamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.